Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Project UAS Sistem Operasi. Di sini kami akan menjelaskan instalasi dan modifikasi Linux Ubuntu. Sebelum kami memasuki materi, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Dengan saya sendiri, nama saya Muhammad Yoga, NIM saya 19/2022. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Saputra, NIM saya 1920055. Perkenalkan, nama saya Iik Siti Mudrika, NIM saya 1920488. Perkenalkan, nama saya Hanif Firdaus, NIM saya 19200345. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri Alfianti, NIM saya 19200508. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Feliandi, NIM saya 19200-465. Di sini saya akan menjelaskan definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara pemakai komputer atau user dengan komputer atau perangkat keras. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem komputer yang membantu perangkat keras dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen proses. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Linux. Pengertian Linux adalah salah satu jenis sistem operasi komputer yang bersifat open source dan mempunyai beragam jenis distro mulai dari Slackware, Red Hat, CentOS, Backtrack, dan sebagainya. SO Linux umumnya digunakan user yang telah mahir menggunakan teknologi karena dalam penggunaannya membutuhkan keahlian tertentu, mulai dari instalasi sistem, konfigurasi, sampai dengan penggunaan aplikasi-aplikasinya. Di sini kami menggunakan Linux Ubuntu. Untuk pengertian Ubuntu ini, Ubuntu adalah sebuah sistem operasi dan distribusi Linux berbasis Debian yang gratis dan open source. Sistem operasi ini dibangun dengan menggunakan infrastruktur Debian dan terdiri dari server, desktop, dan sistem operasi Linux. Sejak dirilis, sistem operasi ini menjadi favorit banyak orang karena mudah diinstal dan digunakan. Lingkungan desktop atau desktop environment default untuk Ubuntu dikenal dengan nama Unity, sebuah desktop environment yang memiliki tool pencarian yang kuat untuk mencari sebuah aplikasi dan dokumen kita. Di sini, kami menggunakan VirtualBox untuk menginstal aplikasi Ubuntu-nya. VirtualBox adalah aplikasi open source yang berkaitan dengan virtualisasi. Virtualisasi yang dimaksud adalah membuat mesin PC virtual yang bisa berjalan secara independen di atas sistem operasi utama. Segala bentuk hardware yang berkaitan dengan mesin virtual semuanya disimulasikan oleh host PC, sehingga semua sumber daya perangkat keras tidak bisa melebihi sumber daya aslinya. Dengan menggunakan VirtualBox, kita seolah-olah bisa memiliki berbagai macam perangkat PC dengan berbagai macam sistem operasi, tanpa harus memiliki perangkat aslinya. Di sini saya akan menjelaskan paket manager dan GUI. Paket manager bisa diibaratkan seperti Google Play. Kita cukup mencari aplikasi yang diinginkan, klik install, dan aplikasi akan otomatis terinstall pada komputer. Tidak seperti Windows di mana kita harus mencari file exe dan mungkin beserta krekannya. Saat tersedia update untuk aplikasi yang sudah terinstall, Package Manager akan mendownloadnya dari repositories dan kita bisa melakukan update kapan saja kita mau. GUI atau Graphical User Interface adalah antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis agar mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk penginstalan Ubuntu di VirtualBox. Sebelum kita menjalankan VirtualBox dan Ubuntunya, kita harus sudah mendownload VirtualBox dan Ubuntunya terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita buka VirtualBox-nya. Jika sudah terbuka seperti ini, maka kita akan klik New untuk membuat baru operating system kita. Di sini ada name, machine folder, tipe, dan versinya. Untuk name ini kita memberi nama untuk operating system kita, kelompok 1 SO Ubuntu.
Nah, maka tipe dan versionnya akan otomatis ke detect Ubuntu dan Linux karena saya sudah menulis di sini Ubuntu, jadi dia langsung ke detect otomatis. Untuk machine folder ini adalah tempat penyimpanan si operating system yang kita buat di VirtualBox, tapi kita juga bisa mengubahnya. Maka di sini saya akan ubah untuk disimpan di local disk D dan saya simpan di Ubuntu kelompok 1. Saya simpan di sini. Lalu jika sudah kita klik next saja. Nah, akan muncul memory size. Memory size ini maksudnya kita bisa memilih ingin berapa RAM atau memori kita. Di sini saya pilih 4 GB saja untuk RAM-nya atau 4000 MB. Jika sudah kita klik next, maka akan muncul untuk hard disk di sini. Kita pilih yang tengah saja bawaan, create a virtual hard disk now. Jika sudah kita klik create. Lalu untuk hard disk file tipenya kita pilih yang paling atas saja, kita ikutin saja otomatis yang VDI, VirtualBox Disk Image. Jika ada tampil lagi seperti ini, storage on physical hard disk, kita pilih yang paling atas, dynamical allocate. Langsung kita next. Di bagian ini kita disuruh memilih penyimpanan atau hard disk si operating system kita ini. Di sini saya akan mengubahnya yang tadinya 10 GB menjadi 50 GB. Nah, jika sudah maka akan tampil di sini. Tapi di sini sebelum kita memulai, sebelum kita klik start, kita ke setting dulu karena kita akan menaruh file ISO Ubuntu yang sudah kita download tadi. Nah, di general ini kita bisa setting lagi dan setting lain-lainnya. Tapi sebelum itu saya akan mengubah di bagian advance-nya. Di sini ada set clipboard dan drag and drop. Di sini kan masih disable. Maka saya akan ubah ke bidireksional. Nah, yang advance ini sudah saya ubah. Untuk deskripsi sama ininya tidak perlu diubah lagi. Langsung di sistem ini. Di sistem ini kayak yang tadi awal kita bisa mengubah RAM-nya, tapi tidak perlu saya ubah lagi. Untuk prosesornya di sini akan saya ubah yang tadinya 1 CPU menjadi 2 CPU. Untuk acceleration-nya tidak perlu diubah, tapi kalau kalian mau ubah juga boleh. Tapi di sini tidak saya ubah. Lalu di sini ada display. Di display ini video memori atau VRAM ya. Di sini saya ubah menjadi 40 MB saja. Di remote display tidak perlu diubah dan recording tidak perlu diubah. Audio, network, serial port, USB, save folder dan user interface tidak ada yang perlu diubah. Nah, kita akan menaruh si Ubuntu-nya di storage. Kita klik storage. Jika sudah seperti ini, kita pilih yang empty ini, yang gambar disk kosong. Nah, untuk optical drive-nya ini kita pilih yang IDA, secondary device 0. Jika ininya ke sini kita ubah ke secondary. Lalu kita klik ini, yang gambar disk ini, kita klik. Lalu kita pilih yang choose a disk file. Nah, kita cari Ubuntu yang sudah kita download tadi, yang file ISO-nya. Ya sudah, kita klik nih, saya sudah ada. Lalu langsung kita klik open saja. Jika sudah, karena tidak ada yang perlu diubah lagi di bagian setting ini, kita klik OK saja. Nah, jika udah seperti ini, kita langsung saja kita start atau kita nyalakan. Di sini memang butuh waktu ya, beberapa menit. Nah, akan tampil seperti ini. Jika ada tampilan seperti ini yang tulisan you have the auto capture keyboard, kita X saja, ini notifikasi ya. X saja biar tidak mengganggu. Di sini dia sedang checking disk atau pengecekan si disknya. Kita tunggu sampai 100%. Jika sudah selesai, maka akan tampil seperti tulisan ini, welcome. Di sini kita bisa memilih bahasanya, tapi di sini saya pilih bahasa bawaan saja, bahasa Inggris. Lalu di sini kita klik yang install Ubuntu. Kita klik. Nah, lalu di sini akan tampil keyboard layout, pemilihan bahasa keyboardnya. Kita klik continue saja nih yang bawah kanan, memang agak sedikit tertutup ya, tidak kelihatan. Kita klik.
Jika tampil updates and other software ini, kita pilih yang bawah, yang di other option. Nah, yang bawah ini kita checklist yang install ini. Lalu kita klik continue. Kita tunggu, memang agak lama. Maka akan tampil instalasi tipe ya. Yang tadinya di erase disk ini kita pindahin ke something else. Kita pindahin yang tadinya di sini, kita pindahin ke bawah something else, lalu kita klik lagi continue. Nah, maka akan tampil lagi di bagian ini. Ini maksudnya itu kita akan membagi si hard disk kita menjadi 3 bagian, menjadi 3 partisi. Kita klik saja nih yang new partition table. Kita klik, jika tulisan ini tampil, kita klik continue saja. Maka di sini kita akan munculnya free space ya, 53 GB. Kita klik plus yang free space ini untuk membagi, kita ambil di sini size-nya itu 15.000 MB atau 15 GB. Untuk mount point-nya ini kita ubah ke tanda slash atau tanda garis miring ya. Kita oke, jika sudah maka akan terbagi menjadi 2. Nah, kita akan membagi lagi sekali lagi. Yang free space ini kita ambil lagi. Saya akan mengambilnya 14.000 saja ya. 14.000 MB atau 14 GB. Di sini kita ubah ke USL lokal yang mount point-nya. Jika udah, kita klik oke. Nah, maka akan terbagi menjadi 2, tapi yang ini masih free space, maka yang free space ini harus kita ubah menjadi home. Kita klik plus. Nah, maka yang mount point-nya saja kita ubah langsung ke home. Jika sudah, kita klik OK. Maka akan terbagi menjadi 3 ya. Jadi yang ini adalah utamanya, home-nya 24 GB. Jika sudah seperti ini, maka kita klik install now saja. Jika tampil tulisan seperti ini, kita klik continue. Di sini kita disuruh memilih ya di mana lokasi kita berada. Di sini kita bawaan saja ya, Jakarta, kita klik continue. Di sini kita disuruh menaruh nama kita, identitas kita, dan password untuk si Ubuntu-nya saat memasuki operating systemnya. Kita masukin nama saja kelompok 1 SO. Passwordnya kelompok 1 saja biar tidak ribet, biar mudah dihafal juga. Tapi di sini saya pilih yang login automatically aja, yang login otomatis. Jadi kita klik continue. Jika sudah seperti ini, kita tunggu saja sampai proses installnya sudah selesai, karena ini membutuhkan waktu beberapa menit, lumayan lama, jadi kita tunggu saja. Baiklah, seperti inilah tampilan Ubuntu yang sudah diinstalasi dan siap digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh IXCT Mutuika. Di sini saya akan menjelaskan perintah dasar Linux. Pertama-tama caranya klik kanan pada mouse, lalu open in terminal, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu saya di sini akan menuliskan uname, lalu klik enter. Ini berfungsi untuk menampilkan nama sistem komputer yang sedang digunakan. Di sini ditampilkan tulisan Linux. Lalu selanjutnya saya akan mengetik uname spasi strip A, enter. Ini berfungsi untuk menampilkan semua informasi sistem komputer kita. Di sini saya akan melanjutkan perintah dasar Linux. Di sini saya mengetik date. Date ini berfungsi untuk melihat tanggal dan waktu saat ini. Minggu 21 November 2021 jam 7:58. Lalu, di sini saya akan mengetik call strip Y. Ini berfungsi untuk melihat kalender pada tahun ini. Lalu, di sini saya akan mengetik cd. Perintah cd ini berfungsi untuk mengubah atau masuk ke directory yang kita inginkan. Di sini saya mengetik cd pictures, yang berarti perintah ditujukan
ke direktori atau folder foto. Lalu di sini saya akan mati clear untuk membersihkan isi atau perintah pada box terminal. Di sini saya akan menjelaskan tentang menginstal aplikasi WhatsApp yang berbasis di Linux. Langsung saja saya akan menginstalnya lewat GUI, tapi sebelumnya kita cari di browser dulu untuk mendapatkan command line-nya. Nah, di browser kita tulis wasdex, kemudian klik ada tulisan install, klik install, kemudian di sini baru muncul command line-nya. Nah, di sini tinggal kita copy, kemudian kita klik kanan, kemudian ada open in terminal. Nah, di sini tinggal kita paste yang command line yang tadi kita dapatkan. Sudah, kemudian tinggal enter. Nah, di sini meminta password. Nah, kelompok 1 passwordnya. Nah, di sini udah install wasdex-nya. Coba kita lihat di aplikasinya apakah sudah berhasil atau tidak. Kita lihat di aplikasi, kemudian kita tulis wasdex. Nah, ini sudah kelihatan di sini, berarti aplikasi sukses terinstall di GUI. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal aplikasi di Packet Manager. Nah, di sini saya akan menjelaskan menginstal aplikasi Unity Tweak Tool. Nah, sebelumnya kita lihat dulu Packet Manager-nya. Nah, kemudian kita tulis Unity Tweak Tool. Kita tunggu. Nah, setelah ada, kemudian kita pencet. Nah, kemudian kita install. Passwordnya seperti sama yang tadi, kelompok 1. Nah, sedang menyiapkan untuk menginstal. Nah, jadi sambil menunggu selesai diinstal, jadi Unity Tweak Tool ini adalah aplikasi yang berguna untuk memodifikasi tampilan dari Linux, baik itu dari background, dari icon-icon yang ada di aplikasi Linux, kemudian font dan lain-lain. Jadi ya kalau ingin memodif itu semua ya harus install Unity Tweak Tool. Nah, setelah selesai diinstal, oke, sekarang kita cari di pencarian tulis Tweak. Nah, ini berarti udah selesai diinstal, sudah berhasil diinstal. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Hani Firdaus. Di sini saya akan memodifikasi Linux Ubuntu menggunakan Unity Tweak Tool. Langsung saja kita cari aplikasinya, kita ketik Twix, lalu kita klik. Nah, di sini kita lihat ada menu Appearance, lalu kita klik. Di sini ada berbagai macam pilihan, yaitu ada tema, background, dan lock screen. Kalau mau kita ubah, di sini kita klik aplikasi, lalu kita pilih sesuai apa yang kita inginkan. Lalu ini ada kursor, kita pilih sesuai apa yang kita inginkan. Lalu ada icon, dan untuk background kita di sini bisa klik image, lalu bisa dipilih sesuka kalian. Kemudian ada lock screen, kita klik image juga, lalu kita pilih sesuai apa yang kalian inginkan. Lalu kita klik menu font. Nah, di sini ada interface text, dokumen teks, dan monospace text. Untuk interface text kita klik, terus
pilih font yang kalian inginkan, lalu diklik select dokumen teks, kita klik, lalu kita pilih font yang kita inginkan, lalu kita klik select. Untuk monospace juga sama, kita pilih font yang kita inginkan, lalu klik select. Setelah kita modifikasi seperti tadi yang kita inginkan, lalu tampilannya akan seperti ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.